sudah dibuang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sahabat Indonesia, saya punya cerita menarik. Cerita ini terjadi kira-kira 4 tahun yang lalu, tepatnya sekitar bulan September, Oktober tahun 2016. Pada waktu itu menjelang Pilkada Provinsi DKI Jakarta. Ada 3 calon waktu itu. Yang pertama, pasangan incumbent Ahok dan Jarot Saiful Hidayat. Yang kedua adalah pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Silvia Murni. Dan yang ketiga adalah pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ketiga calon ini kuat. Nah, sayangnya ada kejadian yang menarik. Pada waktu di Pulau Seribu, waktu itu Pak Ahok masih jadi gubernur, kepleset lidah tentang ayat Al-Maidah. Nah, ini digoreng-goreng ya, videonya diedit sama Buniani, kemudian diviralkan kemana-mana, dan ini dikapitalisasi oleh musuh-musuh Ahok menjadi amunisi yang sangat kuat untuk menjatuhkan gubernur incumbent. Caranya, nah dirancanglah suatu gerakan massal dari umat Islam dalam tanda kutip waktu itu untuk memprotes Ahok karena dianggap menista agama, karena kepleset lidah masalah Al-Maidah. Padahal waktu itu Ahok tidak menista agama menurut saya. Dia hanya menyitir ucapan dari Gus Dur, disampaikan ulang kepada para masyarakat di Pulau Seribu. Tapi itulah politik. Nah, kemudian terjadilah demo besar-besaran. Yang pertama tanggal 4 November tahun 2016. Dikenal dengan sebutan demo 411. Ternyata demo ini hanya pemanasan belaka. Karena dilakukan demo yang lebih besar lagi pada tanggal 2 Desember, yaitu dikenal dengan 212. Demo ini sangat fenomenal karena diikuti oleh ratusan ribu orang. Tidak sampai 7 juta juga sih, tapi cukup besar. Monas dan sekitarnya dihiasi lautan putih oleh para umat yang datang. Dan umat ini dimobilisasi, bukan karena datang, tapi diprovokasi. Dimobilisasi, diprovokasi melalui apa? Melalui media sosial, melalui hoax, melalui segala macam. Pertanyaannya sekarang, siapa pendana demo waktu itu? Nah, cerita burung berkabar begitu kencang. Ya. Karena waktu itu orang berpikir Ahok harus dijatuhkan. Ya. Tapi orang berpikir begini, oh kira-kira ini kelompok Islam ini siapa yang mendanai gitu. Dulu dugaan awal ada kelompok Sandiaga Uno dan kelompoknya Anies Baswedan yang mendanai mobilisasi massa yang ratusan ribu ini. Tapi ada berita yang berkembang liar menjadi kabar burung, ternyata bukan mereka. Yang mendanai justru kelompok kecil yang mendiskusikan hal ini di Cikeas katanya. Waktu itu ada kelompok Abu Rakyat dan beberapa orang ulama waktu merencanakan memobilisasi massa dengan demo-demo besar-besaran. Kenapa di Cikeas? Masih bertanya-tanya kita, termasuk saya. Akhirnya orang pakai teori otak-atik gaduk. Oh, mungkin karena bapaknya AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, rumahnya di Cikeas. Dia keluar dari dinas ketentaraan hanya dengan pangkat mayor, mau maju sebagai calon gubernur. Jadi logikanya adalah keluarga Cikeas all out supaya AHY bisa jadi gubernur. Ini logika publik. Kabar ini belum tentu kebenarannya.
tapi dipercaya oleh sebagian orang bahwa Cikeas dibalik demo besar-besaran 411 dan 212. Ini tuduhan liar di mana-mana. Apakah itu benar? Walau alam. Hanya Tuhan dan Cikeas yang tahu waktu itu. Nah, saya akan mengajak Anda melompat di masa sekarang ini. Pada saat ada gerakan orang, mobilisasi orang mau mendemo pemerintah dan DPR berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law yang baru disahkan beberapa hari yang lalu. Ada pertanyaan yang mendasar, siapa yang mengerahkan mahasiswa? Aliansi BEM seluruh Indonesia, kelompok anak-anak STM, kelompok buruh, siapa yang mendanai mereka? Mereka ke Jakarta perlu dana, perlu bensin, perlu makan siang. Apakah pakai uang mereka sendiri? Saya tidak yakin. Semua orang yang punya kewarasan mental dan spiritual gak yakin kalau mereka itu mendanai demo sendiri. Kesimpulannya apa? Pasti ada bandar demo yang mendanai mereka. Pertanyaannya siapa sekarang? Nah, benang merah dari cerita saya tahun 2016 tadi, konon katanya sekarang ini ada tagar yang sangat kuat. Tagar Cikeas bandar demo. Apakah benar? Saya tidak tahu. Yang jelas ada kemarin jalan ceritanya. Demokrat salah satu fraksi yang tidak setuju dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ini yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kepala daerah dari Demokrat yang menolak keras Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Apakah ini bisa dikaitkan bahwa Demokrat bermain api lagi? Saya tidak tahu. Tapi, sahabat Indonesia, saya hanya mengingatkan, jangan ada lagi orang dikorbankan untuk kepentingan politik tertentu. Orang-orang yang mempunyai uang besar ya, entah di dalam negeri, entah di luar negeri, entah dari mafia migas, entah dari hasil korupsi, jangan dibuang, jangan dibakar untuk mendanai demo. Cikeas harus meluruskan benar atau tidak isu ini. Jangan sekaya 4 tahun yang lalu, tidak pernah ada klarifikasi atau penolakan. Jadi masyarakat melihat itu benar adanya. Sekarang saya menunggu dengan keras klarifikasi dari AHY maupun dari keluarga Cikeas. Benar atau tidak Cikeas bandar demo untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Saya menunggu, rakyat menunggu, kita semua menunggu. Saya berharap itu salah. Tapi kita lihat saja nanti apakah Pak SBY dan Pak AHY berani tampil di depan publik dan menjelaskan bahwa itu tidak benar. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Jangan sampai angin ini berembus kencang di mana-mana, menjadi konsumsi publik dan dibuka oleh para akun-akun Diablo, akun di Gembok, semuanya mengangkat isu ini di mana-mana dan berkembang liar di WA Group. Nah, sahabat Indonesia, tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mengobarkan api ini? Cikeas harus meluruskan benar atau tidak tuduhan ini. Jangan sampai kembali liar dan kita dibakar lagi dengan amarah yang tanpa arah. Sahabat Indonesia, secara pribadi saya menyesalkan kalau memang ada bandar yang mendanai gerakan demo buruh, gerakan demo mahasiswa, gerakan demo pelajar. Ini orang yang bertanggung jawab mengerahkan massa itu adalah orang yang paling jahat di negeri ini. Dia adalah penjahat kemanusiaan. Kenapa? Dia mengorbankan rakyat untuk kepentingannya dia. Ini masa pandemi, physical distancing diperlukan. Bagaimana mau physical distancing kalau demo seperti ini? Ini musim penghujan lagi. Kalau terjadi klaster akibat demo tadi, yang bandar demo tadi adalah orang yang paling jahat di muka bumi ini. Jadi,
Saya berharap siapa bandar ini harus diungkap. Pemerintah juga harus tegas, jangan lembek menghadapi seperti ini. Meskipun akhirnya terungkap bandar itu adalah bekas pejabat atau siapapun, harus berani diungkapkan. Dalam kaitan ini tidak ada bekas pejabat. Semuanya akan menjadi penjahat kalau dia benar-benar mengorbankan rakyat demi kepentingan pribadinya. Sahabat Indonesia, itulah cerita tentang bandar demo. Semuanya perlu diklarifikasi, semuanya perlu diperjelas. Jangan sampai menjadi isu liar. Dan itu akan mengubarkan amarah orang-orang yang mendukung kedamaian dan harmonisasi seperti saya dan seperti Anda juga. Terima kasih, demikian opini saya. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Sampai ketemu lagi pada opini Rudi berikutnya.